Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So di video kali ini aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang seputaran para KPM PKH dan juga BPNT. Meskipun mempunyai komponen, namun jika kondisinya sebagai berikut, maka bantuannya tidak bisa dicairkan oleh pemerintah. Nah, untuk pada tahap 3 besok, berikut ini adalah alasan-alasan kenapa tidak bisa dicairkan komponen-komponen yang misalkan kondisinya sebagai berikut. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru menonton channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan sosial di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang seputaran pencairan PKH untuk tahap 3 besok untuk para KPM PKH dan juga BPNT yang mempunyai komponen kondisi berikut ini, maka bantuannya tidak bisa cair. Oke, bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini, semoga sehat dan dilancarkan terus rezekinya. Nah, di sini ada informasi penting ya, khususnya untuk para KPM PKH yang menanti pencairan PKH tahap yang ketiga, bahwasanya KPM PKH golongan berikut ini, nah ini merupakan salah satu ya teman-teman dari komponen yang tidak akan cair di tahap 3 mendatang. Nah, komponen yang seperti apa yang tidak akan cair di tahap yang ketiga mendatang? Untuk kategori KPM PKH berikut ini, simak terus videonya sampai selesai. Jangan teman-teman skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasinya. Namun sebelum itu bagi teman-teman dukung channel aku ya, dan juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, sekarang kita lanjut ke informasinya, yaitu mengenai KPM PKH yang merupakan salah satu komponennya tidak akan cair di tahap yang ketiga nantinya. Nah, yang pertama yaitu untuk komponen balita yang masuk anak usia 0 hingga 6 tahun dan sudah terdaftar serta online datanya di Disduk Capil. Jadi apabila saat proses data pencairan dimulai, akan tetapi balitanya masih berusia 6 tahun lebih 1 hari saja, berarti sudah bukan lagi masuk ke komponen balita. Kemudian selanjutnya untuk komponen anak sekolah, nah selain data yang sudah padan online di Disduk Capil, nama siswa yang juga harus mendapatkan harus padan dengan data yang ada di Dapodik. Nah, di sini data yang ada di Dapodik tidak terjadi kesalahan sedikit pun sehingga tidak ada perbedaan dengan data yang ada di kartu keluarga. Atau selanjutnya untuk komponen lansia, nah untuk komponen lansia ini juga harus ada dalam keluarganya dan memiliki data yang bukan kartu keluarga lama ya. Selain itu juga sudah online datanya di Disduk Capil, serta harus tercatat sebagai family dan bukan tercatat sebagai famili luar dalam data terhimpun dan terdata di SIKNJ. Berikutnya untuk komponen yang keempat yaitu disabilitas berat. Nah, ini juga datanya harus tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam SIKNJ sehingga apabila tidak tercatat maka tidak bisa masuk ke dalam komponen. Maka di sini bisa melapor ke SIKNJ desa untuk diinput bila memiliki cacat atau penyandang disabilitas. Kemudian bisa juga melapor ke pendamping. Selanjutnya untuk informasi yang kelima, untuk komponen ibu hamil. Nah, bagi para KPM PKH yang sedang dalam keadaan hamil, satu atau yang kedua, ini bisa segera lapor ke pendamping atau ke Dinas Sosial Kabupaten agar supaya segera dapat diproses dalam data, sebab ada kemungkinan data ibu hamil di dalam
komponennya itu ada banyak yang belum tercatat. Selanjutnya ini mengenai masalah surat cair SP2D. Jadi perlu para KPM TKH ketahui, surat cair SP2D ini adalah data bayar nama para KPM yang cair bantuannya. Jadi di sini pendamping teman-teman itu bisa ditanya ya, apakah nama KPM termasuk ke dalam SP2D atau tidak pada saat pencairan nantinya. Nah, untuk pencairan PKH tahap yang ketiga berikutnya, yaitu untuk pencairan PKH syarat yang ketujuh ini mengenai tanggal 14 Juli tahun 2022 nanti, itu merupakan batas akhir update data operator dari SIG-NG untuk proses verifikasi kelayakan para KPM terbaru. Nah, sementara itu tentang informasi apabila ada yang menginformasikan bahwasanya PKH akhir tanggal sekian hingga tanggal sekian dan SP2D sudah turun se-Indonesia. Nah, jadi ini tolong jangan mudah dipercaya terlebih dahulu ya, sebab yang namanya masuk ke dalam surat SP2D nantinya, itu tiap daerah berbeda-beda, baik jumlah maupun kuotanya, karena saat ini tidak ada satupun yang tahu yang menerima data SP2D di Indonesia. Jangankan untuk para pendamping, untuk teman-teman para KPM juga tidak akan tahu bahwasanya teman-teman itu terdaftar di SIG-NG dan juga surat SP2D-nya kapan akan turun. Jadi yang akan tahu kapan pencairan dana PKH tersebut turun dan juga teman-teman terdaftar ke SP2D dan SP2D-nya turun itu hanya bisa diketahui oleh pihak Kemenaker sendiri. Nah, sedangkan para pendamping pun tidak akan tahu kapan jadwal diturunkannya surat SP2D untuk daerah tersebut, dan juga pendamping tidak akan tahu kapan akan dicairkan dana bantuan tersebut untuk daerah mereka. Jadi yang tahu tetap hanya dari pihak Kemenaker sendiri. Nah, oleh karena itu mohon bersabar terlebih dahulu untuk teman-teman yang memang terdaftar di PKH atau maupun surat SP2D-nya sudah turun. Nah, di sini teman-teman bisa simpulkan ya bahwasanya yang tahu kapan pencairan dana PKH tahap yang ketiga keluar. Nah, itu untuk terkhusus bulan Juli, Agustus, dan juga September. Jadi itu masa dari tahap ketiga turun. Jadi sebelum bulan itu habis, maka tahap ketiga masih dalam proses pencairan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena pada dasarnya akan tetap cair. Nah, itulah informasi yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.